Ini Pak, ada informasi baru yang saya ketahui dari Info GTK. Nah, yang ini perlu diketahui oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah supaya apa yang kita pahami dan kuasai bisa kita transferkan ke guru-guru kita. Jangan sampai kita tidak tahu daripada guru. Nah, bagi guru yang ingin bertanya kepada kepala sekolah dengan pengawas, tentu kita akan bisa menjelaskannya, Pak. Nah, mudah kok, Pak, caranya. Nah, kita buka SIM PKG kita. Nah, masukkan itu yang ada yang guruku itu, Pak. Ini, Pak, ya. Nih, kita lihat, Pak, ya. Nih. Nah. Oke, nah ini ketik yang seperti ini nih, Pak. Nah, lanjut masukkan password Bapak. Ya, yang ini, Pak, ya. Nah, ini. Nah, kan, Pak, bisa terlihat, Pak, ya. Nah, di sini kita pilih aja nih pelatihan yang ada di sini. Ini ada beberapa nih, Pak, tapi ini sudah penuh yang lainnya. Nah, yang AKM ini masih ada. Nah, ada beberapa tahap nih, Pak. Nah, kami masuk di gelombang 9. Nah, tapi sekarang sedang dalam proses, Pak, ya. Nanti bisa dilanjut Bapak ambil yang 10 aja. Daftar di 10 aja, Pak. Oke. Ya. Gampang kok, Pak. Nanti ada teknisnya ada, Pak, di sana. Kita tinggal lanjut aja. Oke, Pak, ikuti, Pak, ya. Kita harus lebih tahu loh, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Ini saya mendapatkan informasi baru loh dari Info GTK. Ada pelatihannya itu tentang AKM. Nah, di samping kita akan mendapatkan ilmu, kita juga mendapat sertifikat loh, teman-teman. Mudah kok caranya, teman-teman. Ayo bergabung. Ini tujuannya bagus sekali nih dari Menteri Pendidikan. Ayo, semua harus ikut supaya pendidikan kita tambah maju dan kita akan bahagia kalau kita lebih tahu. Ayo teman-teman, nanti saling membantulah kita nanti. Ayo ya, ikut ya teman-teman. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini kami ingin menayangkan PowerPoint tentang AKM berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Indonesia maju. Namun sebelum kita membahas tentang AKM, tentu kita harus mengetahui dulu yang namanya Asesmen Nasional Program. Di Asesmen Nasional Program ini, yang pertama akan kita ketahui apa sih tujuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana instrumennya. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaannya. Dan yang keempat, seperti apa tindak lanjutnya. Lalu Bapak dan Ibu guru sekalian, apa itu asesmen? Nah, untuk mengetahui apa itu asesmen, kita lihat tujuannya dulu. Bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Jadi tujuan asesmen nasional ini adalah intinya penilaian hasil penilaian siswa
yang paling mendasar dititik beratkan kepada 3 hal, yaitu literasi, kemudian yang kedua numerasi, dan yang ketiga karakter. Nah, informasi tersebut, informasi tentang literasi, numerasi, dan karakter ini diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama AKM, Assessment Kompetensi Minimum, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kemudian Bapak dan Ibu guru sekalian, mengapa sih sebetulnya ada atau diperlukan asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan apa? Tentang informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya untuk apa? Yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Ini intinya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, asesmen nasional menghasilkan informasi antara lain apa saja? Nah, pertama perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu, dan yang kedua kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Ini yang menjadi tujuan atau sasaran. Kemudian yang kedua menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter siswa, ukurannya apa, dan yang ketiga memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa diadakan atau perlunya program asesmen nasional. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tentu tidak. Kenapa? Karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Oleh karena asesmen nasional diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Selain itu, asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik, gitu. Jadi bukan ukuran penilaian seorang siswa. Kemudian yang kedua, asesmen nasional juga tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual, seperti halnya ujian nasional, ya. Jadi si A, si B itu tidak ditentukan nilai skornya oleh asesmen nasional, karena asesmen nasional bukan menilai itu. Kemudian yang terakhir, bahwa asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Mungkin ini yang harus lebih dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu kalau berkaitan dengan siapa? Dengan kelulusan siswa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, yang menjadi peserta asesmen nasional terdiri dari ini seluruh jenjang, dari mulai kelas 5, kemudian kelas 8, dan kelas 11. Dan itu pun hanya sebagian siswa yang dipilih, artinya tidak seluruh siswa di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang menjadi sasaran berikutnya yaitu seluruh program PKBM yang merupakan program kesetaraan. Ini pun menjadi peserta asesmen nasional. Yang ketiga Bapak dan Ibu guru, yang menjadi peserta asesmen nasional yaitu siapa? Guru dan kepala sekolah. Nah, ini jadi kadang-kadang mohon maaf kita suka salah memahami gitu kan. Jadi antara AKM dan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional, guru dan kepala sekolah pun menjadi peserta wajib selain daripada siswa gitu. Nah, informasi dari peserta didik, kemudian dari guru dan kepala sekolah. Jadi dari ketiga komponen ini yang didapat hasil dari asesmennya, apa harapannya? Yaitu akan memberikan informasi yang lengkap tentang apa? Kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi diselenggarakannya asesmen nasional yang sasarannya dari siswa kelas 5, 8, dan 11, juga dari program PKBM dan guru dan kepala sekolah, endingnya adalah diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang proses dan hasil belajar di sekolah tersebut atau di sekolah satuan tersebut. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid saja? Kan begitu? Tidak semua murid. Nah,
Asesmen nasional kenapa? Karena tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Tadi di awal kan sudah disampaikan bahwa bukan penentu kelulusan, sehingga evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik. Jadi tetap urusan kelulusan siswa di dalam sekolah tersebut, di dalam satuan pendidikan tersebut, bukan ditentukan oleh asesmen, tetapi tetap kewenangan siapa? Kewenangan dari pendidik atau dari guru. Intinya adalah melalui siswa yang dipilih, melalui guru dan kepala sekolah akan memberikan gambaran sehingga nanti sekolah tersebut dapat dipetakan mutunya gitu dari sistem pendidikan yang secara keseluruhan. Oleh karena itu di sini tidak semua siswa dipilih menjadi peserta asesmen nasional. Pertanyaan kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, kan gitu. Bapak Ibu sekalian, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan. Apabila hasil dari asesmen itu masih belum maksimal, maka adanya dapat dilakukannya sebuah perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di kelas tersebut, di sekolah tersebut gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sering muncul tadi di depan juga ada, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Kan begitu ya. Nah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta didik. Akan tetapi asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Akan dihasilkanlah sebuah potret lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah tersebut gitu. Jadi sederhananya, kalau UN itu mungkin lebih kepada penilaian individual, tetapi kalau asesmen itu lebih kepada penilaian secara global, yaitu tentang evaluasi mutu sistem pendidikannya di sekolah tersebut. Nah, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Tadi di depan disampaikan bahwa yang menjadi ukuran asesmen nasional yaitu literasi dan numerasi. Begini Bapak dan Ibu, literasi ini terbagi dua, ada literasi membaca dan ada literasi numerasi gitu. Sekali lagi, literasi ini terdiri dari dua, ada literasi membaca dan ada literasi numerasi atau matematika. Kenapa hanya dua ini? Pertanyaannya kan begitu. Karena dua kompetensi dasar inilah yang diperlukan oleh siapa? Oleh siswa. Terlepas siswa nanti ke depannya bercita-cita ingin apa misalkan, tetapi konsep dasarnya yang harus diukur adalah dua literasi ini, yaitu apa? Literasi membaca dan numerasi. Itu alasannya gitu. Selain dua literasi tadi, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter muridnya atau karakter siswa? Selain nilai-nilai kognitif, maka asesmen nasional juga mengukur nilai-nilai yang non-kognitif, yaitu apa? Sikap, nilai keyakinan, serta perilaku. Nah itu Bapak dan Ibu, tujuan daripada diselenggarakannya atau adanya program asesmen nasional. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang apa? Tentang instrumen. Nah, di sini dilihat ada sebuah